Ya, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini jelas ya suaranya ya? Jelas, jelas. Oke. Em, Lu kuliah di mana sih? UNJ bukan sih? Betul banget. UNJ, Universitas Negeri Jember. Jakarta. Di mana ya? Apa? Pendidikan Jauh apa? sekali saya ke sana. Pendidikan IPS. Oh, berarti kemarin sempat Mm-mm. ngajar-ngajar gitu ya? Semester kemarin Iya, berarti ya? benar. Iya, Hmm, betul di semester 7 kemarin. Jadi, sistemnya kalau di UNJ itu nggak ada yang namanya KKN, tapi karena basicnya kan oh, kampus pendidikan ya, jadinya iya. diganti dengan PKM namanya, praktik keterampilan mengajar gitu, Hmm. selama 3 bulan. Itu ngajarnya di mana? Di SMP, SD atau SMA? Oh, di gini, jadi sesuai bidangnya gitu. Kalau anak PGSD, tentunya dia di SD gitu. Kalau pendidikan sosiologi, sejarah, ekonomi, geografi, tentunya dia di SMA gitu. Dan gue sendiri ini karena pendidikan IPS, jadi masuknya di SMP gitu. Karena Oh. karena uh, sebenarnya jurusan prodi ya, prodi bukan jurusan. Iya. Prodi gue ini kan terhitung prodi yang baru berjalan sekitar 6 tahun ya, masih terhitung baru sih di UNJ Iya. ini. Jadi sekarang guru IPS di SMP itu harus punya sertifikasi, harus dari lulusan pendidikan IPS, bukan lagi dari Nggak boleh pendidikan lulusan aja lagi gitu gitu. ya? Iya, nggak boleh dari pendidikan geografi, terus sejarah, sosiologi, ekonomi, terus dia jadi guru IPS di SMP gitu, nggak bisa sekarang. Oh. Mm-mm. Berarti apa kompetensinya harus khusus ya sekarang ya? Iya, kompetensinya khusus, harus benar-benar murni gitu dari pendidikan IPS sendiri. Nah, apa lu kan sekarang kan lagi skripsi ya? Betul. Berarti sekarang lagi ngerjain kegiatannya berarti kuliah itu ngerjain skripsi aja ya? Maksudnya selain kuliah, selain lagi ngerjain Iya, skripsi? maksudnya di kegiatan perkuliahannya berarti fokus di skripsi aja gitu kan? Iya, di skripsi aja, Hmm. udah nggak ada mata kuliah. Nah, berarti ini kan kehitungannya harusnya kita udah kalau gue sih udah 2 bulan ya berarti hitungannya di rumah. Nggak bisa kuliah. Lu juga harusnya 2 bulan ya? Iya, Dari udah Maret 2 kan, bulan, Maret, Maret, April, April, iya. sekarang udah Mei. Nah, selama ini ngapain aja yuk di rumah? Gimana ya? Ada yang beda, ada yang beda nggak sih sedikit. dari dengan kalau misalnya kemarin nggak di rumah aja gitu mungkin bisa kuliah. Kerasa beda banget sih, yang jelas ya. Mungkin dari pengerjaan skripsi juga yang jadi nggak lebih optimal aja sih gitu, yang kerasa banget. Kenapa nggak optimal? Gara-gara nggak bisa nyari referensi ke perpustakaan kah atau Iya, apa? itu sih, itu salah satunya juga. Terus buat konsultasi bimbingan juga sih sama dosen gitu. Soalnya yang dimana tipe dosen pembimbing gue ini tipe yang harus yang bertatap muka secara langsung gitu. Dia bukan orang yang bisa buat apa sih, komunikasi jarak jauh gitu, kirim email kayak gitu sama sekali nggak bisa gitu. Yang ada ya udah kirim email aja, tapi nggak akan ada feedback apapun gitu. Cuma buat lapor aja gitu ya? Iya banget. Nah, jadi nggak ada gimana? Nggak ada apa? Jadi nggak ada koreksian apapun gitu, walaupun gue ngirim ke dia. Nah, kalau kalau misalnya perbedaan signifikan antara dulu sebelum kita di rumah aja nggak bisa ke kampus ngerjain skripsinya selain tadi nggak bisa apa namanya ketemu dosen pastinya dan nggak bisa referensi ada lagi nggak sih yang berubah yang kerasa kok kayaknya kayaknya ini berubah banget gitu ya ada kebiasaan yang misalnya lu misalnya dulu pas
masih bisa kuliah, lu harus ngerjain pagi-pagi sampai siang, terus ntar sorenya di rumah atau gimana? Ada kebiasaan kayak gitu nggak? Kebiasaan yang berubah ya? Hmm. Iya sih, jelas. Kebiasaan yang berubah itu dulu pastinya jadwal buat ke kampus itu rutin. Seminggu 3 kali buat bimbingan sih. Karena ya, yang itu tadi gue bilang, dosen gue itu tipe yang untungnya dia tuh orang yang terjadwal gitu. Jadi gue berusaha mungkin buat ngejar dia buat ya skripsi gue ini gitu. Iya. Terus bedanya sama sekarang, ya udah nggak pasti aja gitu, semaunya dan semutnya aja ngerjainnya. Oh, jadi nggak dalam tanda kutip nggak dipaksa oleh jadwal gitu ya, kayak nggak ada paksaan gitu ya buat ngerjain skripsi gitu ya. Kalau gue enggak sih. Jadi Gak tetap ada paksaan target harian gitu ya. tapi tetap target ada. Tiap harinya sih gue harus ada progresi. Nah, terus tadi kan lu udah nyinggung terkait tipe dosen pembimbing lu itu dosen yang susah diajakin online gitu lah katanya ya. Betul. Nah, kesulitannya apa aja yuk? Ketemu dosen pembimbing yang kayak gitu. Selain tadi nggak dapat feedback. Apa? Selain tadi kan sempet ngomong katanya kalau ngirim email nggak akan dapat feedback, cuman laporan aja. Selain itu ada nggak? Kenapa Vin nggak jelas? Selain tadi kan lu bilang kalau misalnya dosen pembimbing lu ini tipe orang yang nggak mau diajakin online gitu lah katanya ya, maunya tatap muka. Iya. Nah, selain tadi lu bilang dosen lu ini kalau dikirimin email pun nggak akan dapat feedback. Ada lagi nggak sih kebiasaan yang bukan kebiasaan, kegiatan yang lu harusnya lakuin sama dosen pembimbing lu tapi malah susah gitu loh, gara-gara lu di rumah aja dan lu nggak bisa ketemu tatap muka sama dosennya? Apa ya? Yang jelas intinya yang itu aja sih Vin, kayak yang gue balas itu ya dari Instagrammu kemarin. Kendala yang gue hadapin ini kan kesulitan sistem ya, yang dimana kurangnya keterampilan digital dosen dalam mengemas metode pembelajaran jarak jauh ini gitu. Nah, dimana dosen gue ini kurang memahami teknologi, terus belum bisa manfaatin teknologi yang sekarang ini udah sangat beragam buat memfasilitasi kegiatan kuliah online gitu. Nah, apalagi kan yang problematika bagi mahasiswa tingkat akhir kan yang lagi nyusun gini kan, jadi terhambat banget gitu loh jika ketemu dosen dengan yang masalahnya seperti itu tadi gitu. Dan gue ngajak buat forum FGD pun ya nggak terlaksana juga, susah gitu. Apa namanya, tapi terus jadi selama ini lu kalau konsultasi gimana dong? Apa kalau misalnya dosen nyemut baru mau diajakin misalnya video call atau gimana? Atau enggak kerjain aja gitu sampai ntar selesainya baru ngelapor apa gimana? Proses ngerjainnya gitu. Oh, gimana ya proses ngerjainnya? Udah, gue oke, gini deh, yang gue ingat banget setelah seminar proposal skripsi itu langsung gue buat ke tahap buat kuesioner bukan, karena gue kualitatif, gue buat instrumen pertanyaan wawancara. Nah, setelah itu udah buat, terus habis itu udah direvisi, udah boleh turun lapangan buat wawancara. Habis itu dia bilang, kamu dikerjakan dulu aja ya sampai selesai, sampai bab 4, nanti baru balik lagi ke saya. Dia bilang gitu kan. Tapi kalau misalnya kamu mau per step bab 3 dulu selesai ke saya, terus baru mulai bab 4 gitu juga nggak apa-apa gitu. Nah, ya udah dong, dari situ emang gue anaknya ngejar banget, pengen cepat selesai juga kan pasti. Iya. Cuma tiba-tiba kondisi kayak gini, gue udah semangat banget. Waktu itu sempat udah wawancara 3 informan, di situ kehambat. Ya udah, kira belum
terlanjut apapun sampai sekarang. Gitu. Jadi progresnya benar-benar nggak ada atau gimana yuk? Atau emang kayak misalnya awalnya tuh sehari tuh bisa 5 halaman, sekarang kayak cuman bisa 1 halaman. Iya gitu aja sih paling progresnya dari transkrip wawancara aja. Soalnya dari yang kemarin gue ngelakuin wawancara itu belum gue transkripin semua tuh. Jadi ya udahlah gue ngerjain lampiran-lampirannya dulu kayak gitu. Mungkin nanti yang bagian pembahasan kan karena belum kekumpul semua datanya ya, jadi belum bisa gue kerjain. Gitu. Jadi emang dosennya maksudnya gini, lu ada kesulitan nggak sih ketika harus ngobrol sama dosen gitu loh? Namanya gue ngerti kalau misalnya orang ngerjain skripsi kan harus update terus gitu ya. Karena kan kadang-kadang kan kalau lama nggak diupdate gitu kan, kita lama nggak komunikasi sama dosen atau lama nggak nyentuh skripsinya kan akan males sendiri kan lama-lama kan. Betul. Nah, lu ada kesulitan nggak sih kalau misalnya lu lagi ngerjain ya, oke, gue mau ngerjain dapat 10 halaman, terus tiba-tiba buntu nih, yang buntu itu harus ngobrol sama dosen pembimbing. Ada kesusahan nggak sih ketika kayak gitu? Atau emang dosennya online terus atau gimana? Kalau kayak gitu enggak sih, Vin. Jadi benar-benar pure gue benar-benar ngerjain dulu nih sendiri ya. Benar-benar gue ngerjain dulu sendiri sampai gue benar-benar nemuin titik buntu itu, ya udah gue stop dulu sendiri. Karena gue tahu dari awal pengajuan masalah ini pun dosen pembimbing gue itu yang pertama itu emang bukan bidangnya juga gitu buat ngerti permasalahan yang gue bahas ini gitu, lebih ke dosen pembimbing kedua gue. Jadi dia lebih yang ya udah kamu kerjakan dulu aja, nanti untuk benar atau enggaknya nanti ke dosen pembimbing yang kedua kayak gitu. Makanya kadang tuh gue juga bingung banget, nggak ngerti sama dosen pembimbing yang pertama tuh, tapi tetap gue ngerjain dengan semaksimal mungkin sih, karena tetap dikoreksi juga sama pembimbing yang kedua. Nah tapi kondisi sekarang pun dosen pembimbing yang kedua pun juga sama sekali nggak memfasilitasi buat bimbingan secara online juga gitu. Jadi selama 2 bulan ini lu belum pernah bimbingan online sama sekali atau pernah? Belum. Sama sekali? Sama sekali. Semua mahasiswa bimbingan teman-teman gue yang satu bimbingan itu emang belum sih. Emang belum. Kalau misalnya gini ya, kalau misalnya pahit-pahitnya ya, kalau misalnya pahit-pahitnya kita harus di rumah terus sampai bulan Desember, berarti nggak ada bimbingan dong. Nah makanya itu kan gue bilang belum ada eksekusi apapun gitu. Berarti beneran 2 bulan ini nggak ada apa-apa gitu ya? Maksudnya nggak ada misalnya, gue kira tuh mungkin udah sebulan pertama, oke, mungkin sebulan pertama masih adaptasi gitu ya. Bulan kedua tuh harus udah kayak, ini kayaknya kita harus ambil pahitnya lah, taruh aja pahitnya nih sampai nanti kapan selesainya belum tahu gitu kan ya. Berarti belum ada sama sekali ya? Belum ada. Makanya terus gue iseng aja sih nanya ke temen gue dengan dosen pembimbing yang lain. Dosen pembimbing yang lain, dia gimana bimbingan jalan gitu. Jalan, justru gue di-PC-in sama bu ini gitu. Udah sampai mana gitu. Sedangkan gue kayak, kok gue nggak digituin gitu. Padahal gue tuh jalan juga lagi skripsi, tetap nggak buntu. Gue nggak gabut yang nggak ngerjain apa-apa selama di rumah aja gitu. Emang nyari teori atau apapun nggak cepat gitu kan, lama juga gitu buat nemu teori. Iya sih, iya, itu berarti salah satunya mungkin dari dosennya juga ya. Iya. Nah terus kalau ini, yuk, masalah misalnya kan harus banget pakai referensi ya. Nah, lu nyari referensinya gimana tuh? Secara kan perpustakaan kan tutup. Gimana tuh? Atau nyari e-resources atau apa? Iya sih.
dari IPUSNAS. Dari IPUSNAS, terus dari jurnal-jurnal online gitu ya? Jurnal-jurnal online kayak gitu aja sih. Tapi feel-nya sama aja atau enggak? Apa tahu lu ngerasain kayaknya lebih tetap enak ke perpus deh dibanding kayak gini-gini deh. Bener, lebih enak ke perpus. Megang buku abisnya ya kalau ke perpus ya. Bener. Jadi kerasa kita belajar gitu ya. Kerasa banget ke perpus, datang sendirian, ngambil referensi skripsi sampai 5 tumpuk, terus gue ngerjain sampai sore tuh benar-benar tau-tau tuh udah 10 halaman aja tuh benar-benar nggak kerasa, dibandingnya sekarang tuh progresnya 2 halaman, 3, 1 paling dikit kayak gitu. Iya. Gini, terus ini yuk, apa namanya kan kemungkinan besar kan ada yang udah selesai ya skripsinya. Nah, lu tahu nggak sih informasinya? Kalau misalnya ya, lu misalnya minggu depan selesai skripsinya ya, kan otomatis harus sidang kan, sidang akhir kan. Nah, prosesnya gimana tuh yuk di kondisi kayak gini? Proses buat sidang akhirnya ya? Iya. Duh, gimana ya buat di prodi gue sendiri ini ya, buat masalah sidang ini belum ada wacana apapun sih, Vin. Kecuali kalau gue lihat dari prodi-prodi lain ya, dia udah ada sih yang udah banyak yang ngelaksanain yang namanya sidang akhir online gitu. Nah, makanya gue ngerasa di sini prodi gue juga berjalannya tuh lambat banget gitu. Walaupun udah banyak dituntut juga dari mahasiswa-mahasiswanya gitu. Jadi ya gemes sendiri aja gitu loh. Jadi kayak kita ini juga pengen apa? Belum adaptasi gitu ya, maksudnya belum ada sistem yang emang dibuat buat kita pahit-pahitnya deh ini akan lanjut terus gitu loh sampai kapan nggak tahu, sampai misalnya sampai semester ini selesai lah, kan otomatis harus ada yang disidang dong, karena kan nanti kan semester baru kan otomatis ada yang masuk kan gitu. Benar. Berarti belum ada ya kayak gitu ya? Belum ada. Orang apa ya? Kakak tingkat angkatan 2015 harusnya kan mereka udah wisuda dong ya tahun lalu nih ya. Nah, karena prodi gue itu ada akreditasi upgrade akreditasi, akhirnya wisuda ditunda. Nah, terus harusnya wisuda Maret kemarin wisuda, ada wisuda online gitu dong wisudanya. Baru ada berhubung ada pandemi ini ketunda lagi dan ya udah belum ada wisuda, dan kampus gue ini sendiri tuh UNJ belum ada wacana apapun sih, apalagi soal wisuda online gitu. Wisuda online kayaknya kasihan banget ya. Kasihan banget ya kayaknya wisuda online. Pakai toga depan laptop gitu. Terus ini lu ada gak sih yuk selama ngerjain skripsi atau enggak selama di rumah aja pengalaman-pengalaman, barangkali ada pengalaman unik gitu yang baru lo dapetin ketika lo di rumah aja kayak gini gitu, ada gak? Pengalaman unik? Iya. Atau enggak pengalaman yang gak mesti unik lah, pengalaman yang ini kayaknya kalau ini gua nggak di rumah aja nih, gua nggak bakal kayak gini nih gitu. Oh, ada sih tapi kocak buat diceritain. Iya nggak apa-apa dong. Apa ya? Gini, jadi kan gue emang anaknya suka gonta-ganti rubah posisi kamar gitu ya. Iya. Kamar. Jadi kamarnya awal di atas diturunin ke bawah gitu, terus dinaikin ke lantai 3 lagi gitu. Enggak gitu. Maksudnya ya gue dekor-dekor aja lah gitu. Oh iya. Iseng lah ya pengen pakai yang apa sih? Rak gantung yang nempel gitu, tau gak sih lo? Yang ala-ala Pinterest gitu. Iya gitu. Tahu banget pokoknya. Nah, dari situ ya tapi harus dibor kan. Sedangkan sama ayah tuh nggak boleh ngebor gitu. Terus? Ya namanya pengen ya. Pengen ya, batu emang anaknya. Akhirnya ya boleh lah ya gitu. Enggak kok, ini nggak bakal berubah lagi beneran di sini deh gitu. Soalnya kan kalau udah gitu jadi tembok tuh bolong kan akhirnya.
Iya Jadi bolong, iya bolong. ya udah gitu, akhirnya ya udah gitu, gue ngebor sendiri dan ternyata amazed banget gitu kok gue bisa. Udah berapa kali gonta-ganti dekorasi kamar? Berapa ya kalau dihitung dari Awal pertama SMP kali, tuh, dari awal di rumah aja. oh kalau dari gue baru ngerubah lagi tuh ketika di rumah aja ini loh. Jadi udah ada 4 kali ya. Waduh. Dan 4 kali juga gue ganti cat. Waduh, banyak ya itu ya. Tahu dia itu udah berapa tambelan. Itu kayaknya kalau dikerok itu jadi kayak itu ya. Jadi ada berapa lapis gitu ya. Sampai gue capek deh. Karena cat sendiri, ya udah aku cat sendiri. Ya iya sih, namanya kan kadang-kadang kan iya sih. Namanya kalau misalnya di kampus kan kita kan bisa cari suasana kan. Mungkin suatu waktu ngerjain di kantin, sewaktu-waktu ngerjain di perpus, sewaktu-waktu ngerjain di kafe misalnya. Tapi sekarang di kondisi kayak gini kan nggak mungkin kayak gitu kan. Jadi ya salah satu cara yang lo lakuin itu dengan dekorasi kamar gitu. Bener banget. Oke deh yuk, itu aja yang mau gue tanya-tanya. Oke, makasih banyak yuk ya udah mau sharing-sharing. Semoga cepet-cepet dibales sama dosen pembimbingnya biar bisa konsultasi lagi. Amin. Semoga cepat selesai juga. Lancar-lancar ya skripsinya. Iya, lancar juga. Oke, jaga kesehatan terus. Thank you ya sekali lagi ya. Ya, sama-sama Fian. Oke, assalamualaikum.